Keadilan merupakan suatu tuntutan dari setiap orang agar tidak memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang, tidak memihak, dan tindak-tindakan tersebut berdasarkan atas norma-norma yang objektif. Memperlakukan sesamanya sesuai hak dan kewajiban sebagai pondasi tata hidup bersama dalam relasi dengan sesamanya. Namun, terdapat beberapa teori atau konsep keadilan yang cukup berpengaruh. Konsep keadilan itu adalah: pertama, konsep keadilan menurut Plato. Plato merupakan seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang ada di Athena. Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno dan merupakan salah satu peletak dasar agama-agama Barat dan spiritualitas. Mengenai konsep keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan itu berada di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan menurutnya terjadi karena adanya perubahan dalam masyarakat. Teori keadilan Plato menekankan pada harmoni atau keselarasan. Definisi keadilan menurut Plato adalah sebagai kebijakan tertinggi dari suatu negara. Sementara orang yang adil adalah orang yang mendisiplinkan dirinya dari nafsu dengan menggunakan akal. Plato melihat bahwa keadilan timbul karena alasan menyesuaikan tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang menjadi pembentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud pada suatu masyarakat apabila tiap-tiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya, fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya. Plato memandang bahwa suatu masalah memerlukan pengaturan undang-undang yang mencerminkan rasa keadilan. Bagi Plato, hukum dan undang-undang bukan semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara saja. Tetapi hukum dan undang-undang juga untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga dapat dikatakan layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Selanjutnya, konsep keadilan Aristoteles. Aristoteles adalah filsuf Yunani kuno yang merupakan murid dari Plato dan guru dari Raja Alexander Agung. Di zamannya, Aristoteles banyak menulis berbagai macam hal bertemakan filsafat termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi dan zoologi. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bagian, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial yang menjadi pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan terutama masalah keadilan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap individu sesuai kedudukannya di dalam masyarakat, dan memperoleh perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum. Aristoteles juga menerangkan bahwa keadilan terdiri dari bagaimana memberikan perlakuan yang sama secara setara dan yang tidak setara secara tidak setara pula, sebanding dengan ketidaksetaraan mereka. Maka dari itu, untuk berbagai macam hal yang sama diperlakukan secara sama, sementara yang tidak sama juga diperlakukan secara tidak sama dengan cara yang proporsional pula. Aristoteles juga mengartikan keadilan yang sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan yang ideal menurut gagasan Aristoteles adalah ketika segala unsur di dalam masyarakat mendapatkan bagian yang sama rata dari semua benda yang ada di alam. Sebab hakikat manusia bagi pandangan Aristoteles haruslah sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang atau materi. Selanjutnya, konsep keadilan menurut Thomas Aquinas. Thomas Aquinas merupakan filsuf dan teolog yang sangat berpengaruh dalam doktrin teologi Katolik. Sebagian tulisan Aquinas berisikan masalah abstrak dan metafisika. Pandangan Thomas Aquinas sendiri dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles. Thomas Aquinas mengemukakan bahwa keadilan merupakan suatu keutamaan politik par excellence oleh karena selalu mengarah kepada orang lain. Dalam Summa Theologi, keadilan merupakan habitus yang menjadi prinsip segala tindakan baik. Thomas Aquinas juga mendefinisikan keadilan sebagai suatu kebiasaan atau habitus, ketika seseorang memberikan kepada orang lain segala hal yang menjadi haknya, dengan suatu kehendak yang konstan dan terus-menerus. Seseorang dapat dikatakan adil apabila ia memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya, dan kalau itu dilakukan berulang-ulang akan melahirkan suatu keutamaan. Dijelaskan lebih mendalam oleh Thomas Aquinas bahwa keadilan juga merupakan suatu tindakan dari fakultas kehendak atau will sebagai keinginan alami yang berhubungan dengan akal budi. Oleh karena itu, keadilan juga merupakan kebenaran karena orang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya, sehingga orang tersebut bertindak dengan benar.
Thomas Aquinas membagi keadilan menjadi dua macam, yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menekankan pada martabat sehingga alokasi barang-barang kepada orang-orang harus sesuai atau proporsional. Sementara keadilan komutatif yaitu menyangkut antara hubungan individu satu dengan yang lainnya. Kemudian adanya penyesuaian yang perlu dilakukan jika terjadi perbuatan-perbuatan yang secara hukum tidak sesuai. Thomas Aquinas menekankan bahwa keadilan bukan saja berkaitan dengan individu-individu, tetapi hal ini juga berkaitan dengan orang lain secara umum. Oleh karena berkaitan dengan hidup bersama dan soal hukum, keadilan ini disebut juga sebagai keadilan legalis.